Siapa yang bertanggung jawab atas tidak lolosnya? Di video kemarin, Xabi Alonso merindu mendengar militansi kita di GBK. Tapi, beberapa hari kemarin, di Singapura, ada militansi lain, yaitu militansi supporter timnas yang justru berakhir dengan marah dan air mata. Dua tribun yang sama-sama penuh cinta. Satu disambut tepuk tangan, satu lagi disambut kekalahan. Apa bedanya? Hari ini, kita tidak akan membahas taktik. Kita akan membahas harga. Berapa harga yang harus kita bayar untuk membuat Chelsea datang 11.000 km ke Jakarta? Dan berapa harga yang harus mereka bayar untuk membuat kita rela terbang ribuan kilometer ke Singapura? Ini bukan cerita tentang bola. Ini cerita tentang harga sebuah cinta. Mari kita bongkar apa yang tidak pernah mereka tulis di poster. Tur pramusim itu bukan tur amal. Ini adalah bisnis murni. Ada yang namanya appearance fee, biaya kehadiran. Sebuah klub seperti Chelsea tidak datang gratis. Mereka dibayar, nilainya puluhan miliar rupiah untuk satu pertandingan, untuk 90 menit. Siapa yang membayar? Promotor. Lalu dari mana promotor balik modal? Dari kita. Dari tiket termurah 1 juta hingga termahal 4,5 juta. Jadi, mari kita luruskan narasinya. Kita tidak sedang ditonton oleh Chelsea. Kita sedang menyewa Chelsea untuk datang ke rumah kita. Pertanyaannya, apakah sewa itu sepadan dengan cinta yang kita berikan? Dan sebelum kita menghakimi diri kita sendiri yang rela membayar mahal untuk Chelsea, lihatlah ke cermin yang lebih dekat. Lihatlah mereka. Mereka yang beberapa hari lalu rela menghabiskan tabungan, mengambil cuti kerja, meninggalkan anak dan istri, hanya untuk terbang ke Singapura. Bukan untuk liburan, tapi untuk timnas, untuk Indonesia. Untuk 90 menit yang bahkan tidak menjamin kemenangan. Secara logika bisnis, itu bodoh, rugi bandar. Tapi secara cinta, itulah bukti termahal. Itu membuktikan satu hal tentang kita. Kita adalah bangsa yang rela bangkrut demi merasa memiliki. Dan promotor tur pramusim tahu persis mentalitas itu. Dan disinilah kita harus memahami arti marah. Ketika timnas kalah di Singapura, dan terlihat wajah-wajah supporter yang marah, yang meneriaki pemain, banyak orang di rumah dengan mudah menghakimi, supporter karbitan. Mereka salah besar. Marah itu tidak selalu berarti benci. Kadang, marah adalah bentuk cinta yang paling jujur. Bayangkan seorang ayah yang memarahi anaknya karena nilainya jelek. Apakah ayah itu benci anaknya? Tidak. Ia marah karena ia tahu anaknya bisa lebih dari itu. Karena ia sudah taruh harapan terlalu tinggi. Seperti itulah supporter kita kemarin. Mereka marah kepada pemain bukan karena mereka membenci pemainnya. Justru karena mereka terlalu mencintai lambang Garuda di dadanya. Mereka sudah datang terlalu jauh untuk pulang dengan tangan hampa. Mereka titipkan semua pengorbanan itu di kaki 11 pemain di lapangan. Jadi ketika kaki itu terpleset, yang keluar bukan makian kebencian. Jadi, apakah kita hanya ATM yang bernyanyi? Jawabannya, ya dan tidak. Ya, secara bisnis, kita adalah ATM. Tapi, tidak secara manusia. Karena di malam itu, di SUGBK, bisnis berhenti selama 5 menit. Ketika Xabi Alonso terdiam dan mendengarkan. Itu bukan bagian dari kontrak. Tidak ada di randan. Itu tulus. Sama seperti di Singapura, ketika pemain tertunduk kalah, tapi tetap mendengar nyanyian dari tribun yang sudah setengah kosong. Itu tulus.
kita mungkin membayar mereka untuk datang. Tapi kita tidak bisa membayar mereka untuk merasakan apa yang mereka rasakan malam itu. Militansi itu tidak bisa dibeli. Jadi, berapa harga sebuah cinta? Mungkin semahal tiket 4,5 juta ke GBK. Mungkin semahal tiket 5 juta ke Singapura. Tapi rasanya, ketika mereka bertepuk tangan balik, terasa gratis.